Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Better Josen Gula, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan tingkat 2. Pada video kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan judul pertama, ukuran-ukuran statistik di mata kuliah Statistik Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Yang pertama, ukuran-ukuran statistik. Ukuran-ukuran statistik merupakan parameter numerik yang digunakan untuk mendeskripsikan dan meringkas karakteristik data secara kuantitatif dalam analisis statistik deskriptif. Dalam memahami secara komprehensif, terdapat 4 kategori utama ukuran statistik yang harus dipelajari dan dikuasai perhitungannya. Ukuran statistik terdiri atas ukuran pemusatan, ukuran dispersi, dan ukuran posisi. Ukuran pemusatan adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Ketiganya ini memiliki ciri-ciri dan perbedaan yang dapat dijelaskan secara matematis. Mean, rata-rata, merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Untuk data tunggalnya ini rumusnya, dan untuk data kelompok ini rumusnya, di mana X bar sama dengan min rata-rata, sigma F dikali X jumlah hasil perkalian antara frekuensi dan nilai tengah kelas dari masing-masing kelas interval, dan N total jumlah seluruh frekuensi. Kemudian median. Median merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu merupakan nilai sentral berhubungan dengan posisi sentral, berhubungan dengan yang dimilikinya dalam sebuah distribusi. Untuk data tunggal, jika banyak pengamatan ganjil, maka data yang di tengah-tengahnya adalah mediannya. Di sisi lain, jika banyak pengamatan genap, maka rata-rata keduanya yang di tengahnya adalah mediannya. Untuk data berkelompok ini adalah rumusnya. Kemudian masuk ke modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul. Ini rumus untuk data tunggal pencarian modus. Kemudian masuk di ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran statistik yang menunjukkan derajat penyebaran atau keragaman data dari nilai rata-ratanya. Semakin besar dispersi, semakin jauh data menyebar dari pusatnya. Pertama yaitu varians, rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-rata. Ini adalah rumus varians. Simpangan baku atau standar deviasi, akar kuadrat dari yang nomor pertama tadi atau varians. Paling umum digunakan karena memiliki satuan dengan data aslinya. Ukuran posisi atau measure of position. Ukuran posisi adalah ukuran statistik yang menunjukkan letak atau posisi suatu atau sekumpulan data. Digunakan untuk mengetahui di mana suatu nilai dibandingkan dengan data keseluruhan. Jenis ukuran posisi yaitu kuartil membagi 4, desil membagi 10, dan persentil membagi 100. Sekarang kita masuk pada kasus pertama. Sebuah sekolah ingin mengetahui gambaran nilai ujian matematika siswa kelas 11. Data nilai seluruh siswa sudah dikumpulkan, lalu guru statistik menganalisisnya. Hasil analisis menunjukkan nilai rata-rata 75, nilai tengah 78, nilai yang sering muncul adalah 80. Simpangan bakunya 5, kuartil Q1 berada pada nilai 72. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat? Jawaban yang benar adalah B. Mengapa A salah? Karena 75 median, 78 lebih dari separuh nilainya di atas 75. B benar karena modus 80 berarti nilai ini paling sering muncul. C salah, 5 termasuk artinya data relatif homogen. D salah, Q1 menunjukkan 25% siswa nilainya kurang atau sama dengan 72, bukan 50%. Dan E salah, median 78 besar dari min 75, artinya data condong ke kiri. Kasus kedua, seorang peneliti ingin membandingkan hasil ujian 2 kelas yang sama-sama berjumlah 30 siswa. Di kelas A nilai rata-rata ujian adalah 75 dengan simpangan baku 3. Di kelas B, nilai rata-rata ujian adalah 75 dengan simpangan baku 12.
Berdasarkan data tersebut, maka pernyataan yang paling tepat? A. Kelas A lebih beragam nilai dibanding kelas B. Kelas B lebih homogenen nilai dibanding kelas A. Atau C. Kedua kelas sama-sama memiliki nilai rata-rata yang sama, tetapi penyebaran nilai kelas B lebih besar. D. Nilai rata-rata yang lebih tinggi terdapat pada kelas B. Dan E. Kelas A memiliki variasi yang lebih besar daripada kelas B. Jawaban yang benar adalah C. Karena kedua kelas memiliki rata-rata sama, simpanan baku A sama dengan 3 kecil, data lebih homogen. Simpanan baku kelas B sama dengan 12, data lebih bervariasi atau menyebar. Jadi pernyataan yang benar adalah penyebaran nilai B lebih besar meskipun rata-ratanya sama dengan kelas A. Kasus ketiga. Dalam ujian bahasa Indonesia, seorang guru ingin mengetahui posisi nilai siswa bernama Rani dibandingkan dengan teman-temannya. Hasil analisis data menunjukkan nilai Rani berada pada persentil ke-80, median P50, kuartil bawah Q1 65, kuartil atas Q3 75. Berdasarkan nilai atau informasi tersebut, maka pernyataan yang paling tepat? A. Nilai Rani sama dengan rata-rata seluruh siswa. B. Nilai Rani berada di bawah 50% siswa lain. C. Nilai Rani lebih tinggi daripada sekitar 80% siswa. Dan D. Nilai Rani termasuk ke dalam kelompok 20% siswa yang dengan nilai terendah. Dan E. Nilai Rani lebih rendah dari kuartil atas atau Q3. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya kenapa 80 artinya 80%. Data berada di bawah nilai tersebut, jadi Rani berada lebih tinggi dari 80% siswa lainnya. A. Salah, rata-rata tidak diberikan, yang ada hanya median. B. Salah, P80 menunjukkan posisi di atas mayoritas bukan di bawah. D. Salah, P20 yang menunjukkan kelompok 20% siswa dengan nilai terendah. Dan E. Salah, jika Rani di P80 maka nilainya lebih tinggi dari Q375. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, sumber data dan jenis data di fase case, integrasi hasil PKM. Pertama, sumber data di Fasiankes. Data di fasilitas pelayanan kesehatan diperoleh dari berbagai kegiatan pelayanan, manajemen, maupun program kesehatan. Sumber utamanya meliputi data pelayanan pasien, rekam medis rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, data laboratorium, radiologi informasi, catatan tindakan medis dan keperawatan, data program dan kesehatan masyarakat, pencatatan imunisasi, gizi, KIA, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, HIV, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, laporan surveillance penyakit menular dan tidak menular. Sumber data di Fasiankes, data administrasi dan manajemen, data SDM, tenaga kesehatan, non-kesehatan, data keuangan dan logistik, obat dan peralatan medis. Kemudian ketiga, data sarana dan prasarana, data eksternal, data rujukan dari Faskes pertama ke Faskes yang lain, data pendukung dari Dinas Kesehatan, BPJS atau survei masyarakat. Kemudian menurut sifatnya data kuantitatif berupa angka, contohnya jumlah pasien rawat inap, angka kunjungan, dan kadar hemoglobin. Data kualitatif berupa deskripsi, keluhan pasien, kepuasan pelayanan. Kemudian sumber asal data primer dikumpulkan langsung, contoh hasil wawancara, kemudian hasil pemeriksaan laboratorium, dan data sekunder diperoleh dari laporan atau database yang sudah ada, laporan bulanan puskesmas ke dinas kesehatan. Kemudian menurut waktu, data cross-sectional dikumpulkan pada satu waktu, contoh data kunjungan pasien bulan Januari. Kemudian data longitudinal dikumpulkan dalam periode waktu tertentu, contoh tren jumlah pasien TB selama 5 tahun. PKM kemudian masuk pada integrasi hasil PKM, program kesehatan masyarakat. PKM di Fasiankes mencakup berbagai kesehatan, misalnya KIA, imunisasi, gizi, TB, HIV, penyakit menular dan tidak menular, promosi kesehatan dan kesehatan
Tujuan integrasi hasil PKM yaitu menghindari duplikasi pencatatan dan laporan. Kemudian kedua, memperoleh gambaran kesehatan masyarakat yang lebih komprehensif. Ketiga, mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi program kesehatan secara menyeluruh. Kemudian bentuk integrasinya yaitu satu, integrasi data dan sistem informasi, menggabungkan data hasil PKM ke dalam sistem informasi kesehatan atau SIK atau sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS. Contohnya data TB, imunisasi, dan gizi dilaporkan dalam satu platform, misalnya ASPAK, PIKER, atau Siranap. Dan integrasi laporan program. Setiap hasil kegiatan PKM, cakupan imunisasi, jumlah kasus TB, status gizi anak, dan lain-lain diolah dan disajikan dalam laporan terpadu ke Dinas Kesehatan. Kemudian yang ketiga, integrasi dalam perencanaan kesehatan. Hasil PKM dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan program di Fasiankes, misalnya rencana usaha kesehatan puskesmas atau RUK, dan perencanaan pelaksanaan kegiatan RPK. Integrasi, evaluasi, dan monitoring. Data hasil PKM ini digunakan bersama untuk evaluasi capaian indikator kesehatan, menentukan prioritas masalah, dan membuat strategi intervensi. Contoh praktisnya, data gizi, imunisasi, dan KIA diintegrasikan untuk menilai status kesehatan balita secara menyeluruh. Data TB, HIV, dan laboratorium diintegrasikan untuk memantau penyakit menular kronis. Semua hasil PKM kemudian disajikan dalam profil kesehatan puskesmas, kabupaten atau kota. Demikian. Kemudian kesimpulannya, sumber dan jenis data fasilitas pelayanan kesehatan meliputi data pasien, program, manajemen, serta eksternal dengan bentuk kuantitatif atau kualitatif, primer atau sekunder. Integrasi hasil PKM penting untuk menghasilkan informasi kesehatan yang lebih lengkap, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Kita masuk pada kasus pertama. Sebuah puskesmas sedang mengolah laporan bulanan. Petugas menemukan data hasil pemeriksaan HB pada ibu hamil di laboratorium, data cakupan imunisasi balita dari kegiatan posyandu, data stok obat dari bagian farmasi. Semua data kemudian digabungkan dalam sistem informasi kesehatan untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Berdasarkan kasus di atas, manakah pernyataan yang paling penting? Pertama, data HB termasuk data sekunder karena diambil dari laporan laboratorium. Data cakupan imunisasi termasuk data kualitatif karena menggambarkan kegiatan program. Data stok obat termasuk data manajemen atau logistik di Fasiankes. D. Integrasi data hanya dilakukan pada data pasien, tidak termasuk data program kesehatan. Dan E. Laporan yang dihasilkan bersifat tidak terpadu karena berasal dari sumber berbeda. Jawaban yang benar adalah C. Kenapa? Opsi A, data HB, hasil pemeriksaan langsung, data primer kuantitatif. B, cakupan imunisasi berupa angka, data kuantitatif. C, benar karena data stok obat bagian dari data administrasi dan manajemen logistik di Fasiankes. D, salah karena integrasi mencakup data pasien, program, manajemen, semua disatukan. E, salah, justru laporan akhir menjadi terpadu karena data digabungkan. Dan kasus kedua. Dalam rapat bulanan puskesmas, kepala puskesmas meminta laporan gabungan dari berbagai program. Program gizi melaporkan jumlah balita gizi kurang, program KIA melaporkan cakupan ibu hamil yang mendapat tablet FE, program TB melaporkan jumlah pasien yang berhasil sembuh. Semua hasil laporan ini kemudian digabungkan dan dianalisis bersama untuk menentukan prioritas masalah kesehatan serta menyusun rencana kegiatan bulan berikutnya. Berdasarkan kasus tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat? A. Integrasi laporan PKM hanya digunakan untuk keperluan pencatatan administrasi. B. Data dari program gizi, KIA, dan TB tetap dipisahkan agar lebih fokus. C. Integrasi hasil PKM bertujuan untuk mendukung perencanaan, monitoring, dan evaluasi kesehatan masyarakat. D. Integrasi hasil PKM hanya berlaku pada program yang bersifat promotif dan preventif. E. Laporan integrasi tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jawaban yang benar adalah C. A. Salah, integrasi bukan hanya pencatatan tapi untuk analisis. B. Salah, data sebagian digabung agar gambaran lebih komprehensif. C. Salah, tujuan integrasi PKM mendukung perencanaan, monitoring, evaluasi program kesehatan. Kemudian D. Salah, integrasi mencakup semua program promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif,
Dan salah, justru integrasi yang sangat penting sebagai dasar keputusan. Dan kasus ketiga, sebuah rumah sakit mengumpulkan berbagai data untuk laporan triwulan. Data kunjungan pasien rawat jalan harian pasien, data kepuasan pasien dari kuesioner, data ketersediaan tenaga medis dari bagian SDM. Semua data ini kemudian diolah dan digabungkan ke dalam satu sistem informasi kesehatan agar memudahkan analisis menyeluruh. Berdasarkan kasus tersebut, manakah pernyataan yang paling tepat? A. Data kunjungan rawat jalan termasuk data sekunder kuantitatif. B. Data kepuasan pasien termasuk data kuantitatif karena hasil survei dinyatakan dalam angka. C. Data ketersediaan tenaga medis termasuk data eksternal karena berasal dari SDM. D. Integrasi data dari berbagai sumber menghasilkan laporan terpadu yang lebih komprehensif. E. Data yang berbeda sifatnya tidak bisa digabungkan dalam satu sistem informasi. Jawaban yang benar adalah D. Data kunjungan rawat jalan dicatat langsung, data primer kuantitatif. B. Salah. Kepuasan pasien pada dasarnya data kualitatif bisa dikonversi ke skor. C. Salah. Data SDM berasal dari internal rumah sakit bukan eksternal. D. Benar karena integrasi dari berbagai sumber menjadikan laporan terpadu dan komprehensif. Dan E. Salah karena justru tujuan integrasi adalah menggabungkan data agar berbeda agar analisis lebih menyeluruh. Baik, demikian video pembelajaran dari saya. Terima kasih dan selamat menonton. Saya Better Hussein Gulam, NIM 10202403. Izin, selamat pagi.